Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada, aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil ardin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada hadis ke-27 dengan tema hudurul qalb. Ya. Hudurul qalb itu artinya bagaimana ketika kita beribadah itu hati kita hadir, ya, terkait dengan kehusyukan dalam ibadah. Hadis yang dibawa oleh Imam Khumaini adalah dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika beliau berkata seperti ini: Fit Taurati maktubun, tertulis dalam kitab Taurat, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati. Artinya, kosongkan dirimu dari semua hal dan khususkan untuk beribadah padaku. Tafarragh li ibadati. Amla qalbaka ghinan. Sebagai imbalannya, ini kan maktub di Taurat kan, berarti ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, apa yang aku berikan? Amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ini kekayaan hati, ya. Wala akilka ila talabik, dan aku tidak pasrahkan engkau pada apa yang kamu cari atau pada pencarianmu. Wa alayya an asudda faqataka, dan kalau kamu sudah bertafarruh dalam ibadah, ya, total dalam pengabdian, wajib atasku, kata Allah, an asudda faqataka, untuk menutupi segala macam kekuranganmu atau memenuhi segala macam kebutuhanmu. Wa alayya an asudda faqataka wa amla'a qalbaka khaufan minni, dan nanti aku akan penuhi hatimu dengan hanya rasa takut padaku, tidak pada selain aku. Wa illa tafarragh li ibadati, tapi sebaliknya, kalau seandainya kalian tidak melakukan tafarrugh dalam ibadah, tadi sudah kita jelaskan ya tafarrugh itu apa. Amla qalbaka syughlan bid dunya, aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dengan dunia. Tsumma la asuddu faqataka, ya, kemudian aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Wa akiluka ila talabik, dan aku pasrahkan engkau pada pencarianmu, silakan kau cari sendiri. Jadi sebelum kita masuk pada pada keterangan, ada baiknya hadis ini kita pahami lebih utuh, ya. Maksudnya
Karena tadi potongan-potongan, sekarang kita terjemahkan secara keseluruhan. Tertulis dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, ya, lakukan tafarrugh, ya, totalitas dalam. Jadi maksudnya luangkan waktu, ya, untuk ibadah. Nanti aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku tidak pasrahkan engkau pada pencarianmu, ya. Kalau kita dipasrahkan pada pencarian kita, kalang kabut kita nanti, lelah kita nanti. Dan aku akan penuhi kebutuhanmu, dan aku akan penuhi hatimu dengan rasa takut padaku. Dan kalau engkau tidak tafarrugh dalam ibadah, aku akan penuhi hatimu dengan sibuk pada dunia, dan kemudian aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu, dan aku pasrahkan engkau pada pencarianmu. Ini kira-kira gambaran daripada hadis yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pemaknaan yang lebih dalam tentang apa itu tafarrugh. Jadi tafarrugh li ibadati artinya apa sih? Kenapa sih kita disuruh tafarrugh dalam ibadah? Maknanya apa? Imam Khumaini menjelaskan tafarragha li kadza, dari segi bahasa itu artinya anfaqa waqtahu jami'an. Dia berikan seluruh waktunya untuk sesuatu itu. Walam yabqa syai'un hatta yanshaghila bi syai'in akhar. Artinya tafarrugh dalam ibadah betul-betul kita berikan seluruh diri kita untuk ibadah, waktu kita untuk ibadah. Jadi kita kosongkan semua hal dan kita berikan kepada ibadah atau pengabdian. Nah, lebih dalam lagi, ya, atau lebih jelas lagi, makna tafarrugh dalam ibadah itu adalah bagaimana kita mampu mengosongkan hati ini, ya kan, perhatian kita kan di hati kan. Jadi bagaimana kita kosongkan hati ini dan kita penuhi dengan makna ibadah, dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sibuk dengan hal lain. Nah, kadang-kadang, ya, seseorang itu ketika beribadah dia tidak bertafarrugh. Artinya dalam ibadah itu adalah bagian daripada yang dia lakukan. Dia masih memikirkan hal-hal yang lain, masih sibuk dengan yang lainnya, tidak tafarrugh dalam ibadah. Yang diminta di sini tafarrugh. Jadi bagaimana kita mampu mengkhususkan hati ini untuk urusan ibadah. Pernah enggak kita ini mengkhususkan hati untuk ibadah? Nanti akan kita bahas lebih jauh, ya. Contoh umpamanya supaya mudah untuk kita pahami. Kita itu kalau bercakap-cakap dengan seseorang, kita betul-betul kita tidak mikir yang lain, kita sedang bercakap-cakap dengan dia. Atau mungkin kalau kita sedang menonton sesuatu, yang lain bahkan ada orang lewat kita tidak tahu, karena kita fokus pada sesuatu. Itu namanya kita tafarrugh, ya. Atau dalam melihat hiburan tertentu, entah itu olahraga tertentu, ya, tayangan-tayangan tertentu, kita tafarrugh. Tafarrugh itu kita khususkan untuk ini, sehingga kita bahkan kalau ada yang ngomong-ngomong di belakang kita tidak tahu, ada yang lewat tidak tahu, ada yang datang kita tidak tahu, karena kita fokus. Nah, pernah tidak untuk urusan ibadah kita tafarrugh? Nah, itu masalahnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh, ya. Nah, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tafarrugh dalam ibadah? Kata Al-Imam Al-Khumaini, ya, untuk mendapatkan tafarrugh dalam ibadah, artinya boleh jadi loh, ya, boleh jadi kita ini setidaknya pembicara ini
Boleh jadi kita sepanjang sholat kita belum pernah sholat dengan tafarruq. Tidak pernah kita khusus sholat, tidak pernah. Ya sholat kita, tapi dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya kita perhatikan, dan yang tidak kita perhatikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang kita lakukan adalah gerakan sholat, kita tidak pernah tafarruq dalam ibadah, kecuali yang pernah. Bagaimana mendapatkan tafarruq dalam ibadah ini? Ya, atau mungkin bahasanya khusyuk lah dalam ibadah supaya gampang. Kata Imam Khomeini adalah syarat awalnya adalah khususkan waktu untuk ibadah. Jadi ibadah itu jangan by the way. Harus ada waktu khusus untuk ibadah. Kita ini untuk banyak hal kita punya waktu khusus. Ya. Waktu mandi, waktu makan, waktu kerja. Ada kan? Ada itu. Waktu kita menonton, waktu kita mau rekreasi, ada waktu khusus untuk itu. Masalahnya ada enggak waktu khusus untuk ibadah? Atau sholat kita itu kita lakukan enggak di waktu khusus? Enggak kita tentukan, pokoknya kapan kosong, kapan enggak ada hal penting, kita sholat di situ. Jadi kayaknya dalam kehidupan kita, sholat itu adalah sesuatu yang tidak masuk dalam agenda. Agenda kita punya banyak, nanti ini, waktu sarapan ada, waktu makan ada, ya. Waktu ini, nanti di sela-sela waktu kalau ada yang kosong, di situ kita sholat. Jadi akhirnya sholat bukan agenda penting, ya. Ibadah itu bukan agenda penting dalam keseharian kita. Karena apa? Karena bahkan waktu khusus untuknya tidak kita berikan. Ya. Jadi kata Imam Khomeini, untuk mendapatkan tafarruq dalam ibadah itu adalah berikan waktu. Ya. Dan bukan hanya waktu, nanti juga berikan fokus hatimu untuknya. Loh, kita ini loh kalau ada tamu datang, ya mau bicara sama kita berikan kok fokus kita. Kita dengarkan, kita jawab, ya. Kita dengar lagi, kita jawab lagi. Fokus kita. Nah, pernah enggak kita berikan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seendak-endaknya dalam 5 menit waktu sholat subuh atau 7 menit sholat zuhur, pernah enggak kita berikan seluruh hati kita untuknya? Sebagaimana kalau ada berbagai macam orang itu datang, kita berikan perhatian kita kepadanya. Jadi untuk dapat tafarruq, berikan waktu khusus, ya, dan fokuskan hatimu untuknya. Takrisul waqti wal qalb, baru akan menghasilkan tafarruq dalam ibadah. Dan tafarruq ini hal yang penting dalam ibadah. Jadi walaupun sholat subuh kita itu 5 menit, tapi 5 menit ma'at tafarruq. 5 menit ini kita betul-betul sholat. Memang ini waktunya aku khusus untuk sholat, dan hatiku aku fokuskan untuk 5 menit ini. Itu sudah top. Jadi kalau kita mau hitung-hitung, ya, sholat kita ini yang wajib sehari kan 5 sholat kan. Anggap aja masing-masing itu kita lakukan 5 menitan, ya. Berarti berapa? 25 menit. Nah, bagaimana kita bertafarruq dalam 25 menit itu? Jadi 5 menit masing-masing sholat itu ya 5 menit untuk sholat, tidak untuk yang lain-lain, ya. Dan hati kita berusaha untuk kendalikan, untuk bertawajuh kepada Allah selama 5 menit itu. Itu baru menjadi ibadah yang punya arti. Nanti kan tadi kan hadisnya tahu kan, tafarruq li ibadati amla qalbaka ghinan, macam-macam. Nah, dan hudurul qalb itu tidak akan terwujud kalau kita tidak berikan waktu khusus untuk ibadah. Jadi hudurul qalb dalam ibadah tidak akan terwujud kalau kita tidak berikan waktu khusus untuk ibadah. Jadi waktu khusus dalam rangka kita meraih hudurul qalb. Meskipun itu 5 menit. Tapi dalam 5 menit itu kita betul-betul tafarruq. Betul-betul ikhla dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya di situ.
Kenapa kok penting seperti itu? Karena ibadah walaupun panjang, kalau hati kita tidak hadir, tidak ada artinya. Tapi 5 menit sholat ma'ahuduril qalb punya arti yang luar biasa. Jadi ini bukan lama-lamaan. Ya syukur kalau bisa lama ya. Syukur kalau bisa lama. Tapi seandainya kalau tidak bisa lama, yang 5 menit itu ma'at tafarruh. Nah, ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, kalau bisa ekonya diturunkan. Tidak pakai eko, tidak apa-apa. Jadi kita akan lebih dalam membahas tentang faktor hudurul qalb. Tadi sudah disebutkan di bagian awal. Jadi ada 2 faktor ya. Faktor pertama adalah meluangkan waktu dan fokusnya hati untuk ibadah, dan yang kedua ini yang penting, ifhamul qalb ahammiyatal ibadah. Bagaimana kita bisa konsentrasi? Kita harus paham bahwa ibadah itu penting. Jadi kadang-kadang kita beribadah sementara kita belum pernah memahamkan kepada diri kita sepenting apa ibadah itu. Kenapa kita abai? Kenapa kita dalam urusan ibadah biasa-biasa? Karena kita anggap itu hal biasa, tidak kita anggap hal yang maha penting. Karenanya ketika ada agenda-agenda lain itu kita dulukan. Sholat itu pasti mengalah nanti. Ini mau datang, ini mau telepon, ini mau ketemu aja sekian. Ketika kita belum sholat, pasti sholatnya kita akhirkan. Ya sudah, sholat kan panjang waktunya. Itu menunjukkan bahwa tidak sadar kita kan. Kita tidak ngomong bahwa ini lebih penting daripada sholat, tidak. Tapi perlakuan kita terhadap agenda-agenda selain sholat itu menunjukkan bahwa dalam pandangan kita agenda-agenda yang lain jauh lebih penting daripada sholat. Makanya sholat selalu mengalah. Ya, ini terjadi pada keseharian kita ini. Yang bicara juga anak luput sama aja. Sekali lagi supaya ini tertangkap dengan baik, Imam Khomeini hendak mengatakan walaupun sebentar, walaupun dalam masing-masing 5 menit itu, berikan sepenuhnya waktu itu dan hatimu untuk ibadah. Jelas ya? Dan anggaplah penting itu. Dan jangan boleh ada yang geser. Katakanlah kita agendakan ya sholat di awal waktu. Di awal waktu tidak boleh ada agenda lain selain sholat. Just 5 minutes, cuma 5 menit. Masa tidak bisa kita? Itu kalau kita kendalikan bisa. Dan di situ kita mulai memperlakukan sholat sebagai sesuatu yang maha penting, lebih daripada yang lain-lainnya. Jadi intinya, faktor yang akan membuat kita memperlakukan sholat atau ibadah seperti itu adalah ketika kita memahami seberapa penting dan urgent masalah ibadah ini. Sebagai buktinya bahwa kita tidak menganggap atau tidak paham akan pentingnya sholat adalah kita abaikannya, kita akhirkannya, kita kalahkan dia untuk agenda-agenda yang lain. Itulah yang kita lakukan. Seandainya kita paham, tidak mungkin. Seandainya kita paham, kata Imam Khomeini, tidak mungkin kita akhirkan, tidak mungkin kita kalahkan. Pasti kita akan menangkan terus urusan ibadah dan sholat itu. Dan pasti kita akan berikan waktu khusus. Kita ini setiap hal-hal yang menarik kita atau yang kita sukai, pasti kita berikan waktu khusus. Contoh orang yang hobi olahraga, punya waktu khusus untuk olahraga. Orang punya hobi katakanlah mancing, pasti punya waktu khusus untuk mancing. Tidak mau diganggu gugat, tidak boleh telat itu. Waktunya jalan dia. Nah sekarang kita punya waktu khusus untuk ibadah ini, untuk sholat ini. Jadi
yang kita alami selama ini adalah ibadah dan sholat selalu kita korbankan. Apalagi kalau tabrakan waktunya sholat dengan adanya hal penting lain. Oh pasti kita kalahkan sholat. Sholatnya pasti nanti agenda ketiga, agenda keempat, akhir. Seperti itu. Imam Khomeini kemudian mengatakan, kalau kita perlakukan ibadah sholat seperti itu, ya, maka ibadah yang seperti ini la nuraniyatalah, tidak ada cahayanya ibadah itu. Ibadah itu ibadah yang kering, gelap, tidak punya cahaya. Dan bukan tidak mungkin kalau itu sampai pada kita meremehkan sholat, kalau sampai ya kita kalahkan sholat ini, sampai memberikan makna kita meremehkan sholat, kita bisa terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Imam Khomeini membacakan beberapa riwayat agar kita paham tentang betapa pentingnya masalah sholat ini. Contoh umpamanya riwayat dari Abu Ja'far alaihi salam, qol la tatahawan bi sholatik, jangan engkau meremehkan sholatmu. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inda mautih, karena Rasul di saat hendak meninggal dunia itu dia berkata seperti ini. Ini kan menunjukkan kan hal-hal terakhir yang diucapkan sebelum seseorang meninggal dunia itu pasti, karena dia tidak punya waktu lagi, pasti yang dia sampaikan, yang dia ingatkan adalah hal-hal yang paling penting. Ya, contohnya kita semua paham kan dalam literatur umat Islam, hal-hal penting apa? Namanya atsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti, ya. Yushaku an ud'a, namanya ketika aku mau dipanggil, yang paling penting apa? Inni tarikun fikum atsaqalain, kitabullah wa itrati ahla baiti. Dan di antara hal-hal penting yang disampaikan oleh Rasul inda mautih, hal ini. Laisa minni man istakhaffa bi salatih. Sampai dikatakan laisa minni, bukan dariku, bukan golonganku, bukan umatku, siapapun yang meremehkan sholatnya. Laisa minni man syariba muskiran, ditambah lagi, bukan golonganku yang meminum sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Iya, kenapa sih sesuatu yang menghilangkan akal ini sedemikian penting untuk dihindari? Karena seorang ketika hilang akal, dia bisa melakukan apa saja. Sampai ini diharamkan, sampai ini benar-benar dikatakan jangan, karena jangan sampai kamu kehilangan akal. Karena ketika kamu kehilangan akal, kamu tidak punya kendali atas dirimu. Yang mengendalikan kamu adalah hawa nafsu, persis seperti binatang. Semua akan kamu makan, semua akan kamu lakukan, semua akan kamu terjang. Hal ini diharamkan dalam rangka menyelamatkan kamu, memuliakan jiwamu, wahai manusia. Laisa minni man istahaffa bi salatih, laisa minni man syariba muskiran, la yaridu alayyal haud, la wallah. Tidak akan sampai ketemu aku nanti di telaga Kautsar nanti. Kalau orang sudah terbukti meremehkan sholat, Rasul bahkan tidak mau ketemu kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini artinya Rasul berbicara tentang pasca dunia loh ya. Ketika kita akan, apakah kita akan dapat syafaat atau enggak? Kemudian Rasul mengatakan laisa minni man istakhaffa bi sholati. Artinya ana tidak akan berikan syafaat ke ente. Tidak main-main ini. Nah, ini kita bahas begini supaya kita begitu sholat itu kita agak getar dikit gitu. Hadis berikutnya yang dibawa oleh Imam Khomeini. Al-Imam Al-Kadhim alaihissalam berkata, "Lamma hadarat abil wafat," ya, ketika ayahku Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjelang kematiannya. Jadi para imam itu betul-betul melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul wasiat utamanya adalah sholat. Para imam juga begitu. Kata beliau, kata Imam Musa Al-Kadhim, ayahku berkata padaku, ya bunayya, wahai putraku, la yanalu syafa'atana man istakhaffa bis salat. Tidak akan meraih syafaat kami siapapun yang meremehkan sholat. Ini penting berarti.
Ini berarti bukan hal yang ringan ini. Ya, karena kalau kita tidak diingatkan oleh riwayat-riwayat yang keras seperti ini, kita akan selamanya menganggap sholat itu hal yang biasa. Dan ini juga perlu kita camkan ya, bahwa ketika sholat ditekankan itu bukan karena Tuhan butuh pada sholat kita, enggak, sama sekali tidak butuh. Kita yang justru sepenuhnya bergantung pada penghambaan untuk keselamatan diri kita. Nah, kemudian yang lain mengatakan, dan hanya Allah yang tahu betapa besar musibah ketika seorang hamba terputus dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dapat syafaat itu, kita terputus darinya. Sudah bayangkan betapa sengsaranya kita, betapa meruginya kita ketika kita terputus dari tali Allah. Ar-Rasul hablullah, para imam hablullah. Kita terputus dari tali Allah, sudah. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada itu. Anda boleh kehilangan semuanya, tapi Anda jangan kehilangan Rasulullah. Nah, dan bagaimana kalau akhirnya kita keluar dari penjagaan Ar-Rasul, dari pengayoman Ar-Rasul? Rasul, dia punya syarat-syarat untuk siapa yang akan diayomi. Rasul pengayom, tapi harus lulus kualifikasi dulu untuk dapat pengayoman Ar-Rasul Shallallahu Alaihi. Jadi syafaat itu, pengayoman itu ya, itu ada kualifikasinya. Tidak sembarang orang dapat syafaat. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak terlalu menggampangkan segala urusan karena nanti kita akan disyafaati oleh Rasulullah. Syafaat itu juga butuh kualifikasi, tidak sembarangan. Dan kata Imam Khomeini, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa meraih rahmat Allah dan surga tanpa syafaat dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, itu dah. Ya, saya kasih contoh dulu sudah, bahwa kita tidak punya apa-apa. Seringkali kan contoh ini mungkin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah saya angkat. Tapi karena ini terkait dengan bahwa tidak akan ada yang bisa meraih rahmat Allah dan surga tanpa syafaat, kita lihat. Ya. Ingat kan, kita bahkan tidak pernah sholat yang 5 menit itu dari takbiratul ihram sampai salam semuanya khusyuk. Belum pernah kan? Ya, berarti kita perlu syafaat. Ya, kita perlu syafaat. Artinya kalau kita sudah berusaha khusyuk, sudah berusaha sholat kita ini berkualitas, tapi belum juga dapat, nah kita masih lulus kualifikasi karena ini sudah berusaha, ini sudah bersungguh-sungguh, ini berhati-hati. Belum, ya tak kasih syafaat. Tapi kalau tidak berusaha, meremehkan, tidak lulus kualifikasi. Imam Khomeini mengatakan bahwa alangkah bodohnya mereka yang menomorduakan, bahkan menomortigakan, bahkan menomor sekiankan sholat, padahal kata Imam Khomeini, sholat itu adalah qurratu ainir Rasul, cahaya mata Rasul. Lah, kita kan untuk memahami apakah ini berharga atau enggak, kita melihat orang yang paling mulia Rasulullah. Sebaik-baik manusia ini ternyata yang menjadi cahaya matanya adalah as-shalah. Jangan sampai kita melihat tidak dengan mata Rasulullah, kita harus melihat dengan mata sebaik-baik hamba. Mata sebaik-baik hamba ini mengatakan bahwa as-shalah adalah qurratu aini, cahaya matanya. Intinya kita harus hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, boleh jadi berbagai macam perlakuan kita terhadap ibadah dan sholat itu, kita bisa masuk dalam kategori orang yang meremehkan sholat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Imam Khomeini juga mengingatkan, kalau kalian masih merasa perlu dengan syafaat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jangan sampai masuk dalam kelompok orang-orang yang meremehkan as-shalah. Pada bagian berikutnya Imam Khomeini menekankan lagi, mengulang lagi bahwa tafarrughul qalb
itu lebih penting daripada tafarruqul waqt. Anda meluangkan waktu, mengkhususkan waktu itu penting, tapi yang lebih penting daripada waktu adalah tafarruqul qalb. Anda kosongkan hati Anda pada selain Allah dan hanya Anda khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Jadi ketika seorang melakukan ibadah, dia harus melakukan tajridul qalb. Jadi hatinya itu dikosongkan. Dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Masalah ini, masalah itu. Jadi semuanya hapus, delete. Ketika kita sholat 5 menit itu semuanya delete. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Delete 5 menit bisa. Bisa, bukan hal yang mustahil, bisa. Kita delete semuanya. Dalam 5 menit ini tidak ada yang penting kecuali penghambaanku, kecuali ibadahku. Yang lainnya tidak penting, minggir. Tajridul qalb minad dunya wa humumiha, berbagai macam hal yang mungkin dalam dunia ini kita kan punya banyak kesulitan, punya masalah ini, punya masalah itu, buang semuanya dulu. 5 menit ini aku hanya dengan Tuhanku. Dan kemudian kita juga memberikan perhatian kepada ibadah apa yang sedang kita lakukan ini kan. Ya kalau sholat, ya bagaimana kita menjalankan dengan cara yang benar, syariatnya harus benar, wudhunya harus benar, niatnya harus benar, ya. Bagaimana kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, bagaimana kita juga merenungkan setiap kalimat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kalau kita paham nanti tidak ada kenikmatan yang lebih daripada ketika kita menghamba atau sholat. Ya, itu tidak ada kenikmatan yang lebih. Para imam seandainya seandainya kita tidak punya kewajiban yang lain, kita akan buang semua aktivitas dan kita hanya akan sholat. Ya, kita ini uyununa mahjubah, mata kita ini mahjub, kita hanya melihat yang dohir-dohir tok. Ya, kita coba melihat kentang, nasi, ayam goreng, ya. Yang lain-lain tidak kita lihat. Ya, itu sudah akhirnya. Nah, kata Imam Khomeini, kalau seandainya seorang tidak berhasil ya mengosongkan dirinya, hatinya, ya dari masalah-masalah duniawi dan tidak fokus pada ibadahnya, ya dia tidak akan pernah bertafarruq dalam ibadah. Jadi dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah yang sungguhnya. Tafarruq ini akan membuat kita meningkat sampai kita merasakan nikmatnya sholat. Ya, kita kan hanya merasakan nikmat yang lain. Nikmatnya sholat belum. Kita masih sholat kewajiban. Ini kalau saya lakukan saya akan disiksa. Khotor ada. Terpaksa sholat karena kalau tidak sholat nanti disiksa. Kita belum memahami betapa nikmatnya as-shalah. Allahu Akbar. Imam Khomeini juga mengatakan celakanya, kata Imam Khomeini, kebanyakan kita, kata Imam Khomeini ini, justru ketika tidak disolat kita masih bisa fokus, bisa konsentrasi pada hal tertentu. Tapi ketika sholat, begitu Allahu Akbar, semua permasalahan datang. Dan kita habiskan seluruh waktu sholatnya yang pendek itu untuk memikirkan selain sholat dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ada orang-orang tertentu kalau dia mau dapat jawaban dia Allahu Akbar sholat, karena di situ dia lebih fokus untuk berpikir. Itu celakanya, kata Imam Khomeini. Jadi sehingga sholat kita itu betul-betul mulai sampai salam tidak ada sholatnya. Yang ada adalah kita gunakan waktu kita takbir, ruku, sujud itu untuk kita memikirkan berbagai macam hal, dan di situ datang semua perkara. Imam Khomeini kemudian memberikan tips, ya. Kata beliau, Azizi, ya, wahai pembaca yang mulia, karena ini kan kitab beliau kan, ij'al munajatika ma'al haqqi subhanah bimathabati tahaddus ma insanin basit min haula'in nas. Masa kamu tidak bisa melakukan ibadah ketika kamu berdialog dengan Allah dalam sholat itu? Tidak bisa kamu samakan ketika kamu bertemu dengan seseorang, orang biasa yang kamu temui.
Ya, kalau ada tamu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita kan fokus ya, siapa dia, apa perlunya, ngomong apa ini. Kita dengar semua kalimatnya, kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang diomongkan. Masa kamu tidak bisa menjalin hubungan dengan yang maha segala-galanya loh ya, dengan yang merupakan alasan keberadaan ini dan alasan keberadaanmu. Masa kamu tidak bisa perlakukan dia seperti kamu perlakukan manusia biasa yang datang sebagai tamumu? Serendah itukah Tuhan di hadapanmu? Itu yang dijadikan perumpamaan oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Bahkan kita ketika bertemu dengan orang asing, orang yang tidak kita kenal, kita berikan perhatian kita. Dan tidak mungkin kan kita ketika ngomong-ngomong kemudian kita sambil sambil melengos, sambil tidak kita perhatikan. Tidak, kita perhatikan betul dia. Ini kita contohkan ya. Sementara Tuhan itu seperti kita kalau sedang ngomong sama orang, kemudian orang kita ajak ngomong itu tidak perhatikan omongan kita. Betapa kecewanya kita. Dan Tuhan tuh kita perlakukan seperti itu terus menerus. Jadi kita seakan-akan mau ngomong ya, mau ngomong. Contoh ya, kalau ada orang datang ya, nyapa kita kemudian mau ngomong, tapi kemudian dia ngomong lain, tidak perhatikan kita loh. Nah, kamu datang untuk apa? Sama kita, Allahu Akbar, Tuhannya sudah menghadap gini, kitanya ke lain-lain. Seperti itu ibadah kita ya. Padahal kata Imam Khumaini, yang kamu datang mengetuk pintunya itu, yang kamu ajak, yang kamu sapa itu dalam sholat itu adalah qadiyul hajat. Dia yang satu-satunya, dia yang hanya mampu memberikan berbagai macam kebutuhanmu. Ya. Dia pencipta segala yang ada, Rabbul Alamin. Nah, kata Imam Khumaini, ini semua kenapa kok terjadi pada kita? Kenapa kok sampai ibadah kita seperti itu? Kita punya masalah dalam keimanan dan keyakinan kita. Berarti kamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu belum sampai pada keimanan dan keyakinan. Sudahlah, Anda tidak usah teriak-teriak bahwa Anda yakin Anda beriman. Perbuatan kita itu, perilaku kita terhadap memperlakukan ibadah itu menunjukkan seberapa nilai keyakinan dan keimanan kita. Kita lanjut sedikit. Ya, memang poin apa itu hadis hudhurul qalb ini cukup panjang ya. Mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam 1 atau 2 pertemuan, bisa-bisa 3 pertemuan. Imam Khumaini kemudian memberikan contoh seorang sayyid yang bernama Sayyid Ibn Tawus ya, yang kalau kita buka kitab-kitab doa itu nama Sayyid Ibn Tawus ini cukup populer lah. Kata Imam Khumaini, seandainya contohlah iman dari seorang Sayyid Ibn Tawus. Kenapa? Karena Sayyid Ibn Tawus ini dia selalu merayakan hari ketika dia masuk usia taklif. Kita tahu kan bahwa dalam ajaran agama ini, dalam syariat Islam itu kan seseorang itu di usia tertentu baru dia masuk usia taklif, baru menjadi mukallaf, baru ibadah-ibadah menjadi wajib ya. Artinya seorang laki-laki di usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun ketika dia belum masuk akil balik, ya sholat belum wajib baginya. Kalau dia meninggalkan sholat tidak dosa. Memang orang tua dianjurkan untuk mengajari anak-anaknya sholat sebelum masuk usia akil balik. Tapi kalau dia tidak sholat sebelum masuk usia akil balik, sebelum masuk usia taklif, tidak wajib dan tidak dosa. Sayyid Ibn Tawus dalam sejarahnya, orang ini kenapa menjadi mulia? Karena dia adalah orang yang merayakan begitu dia masuk usia akil balik, begitu dia ternyata saya masuk usia taklif, saya ini sampai pada kelayakan di mana saya mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Allah, sekian kewajiban, serangkaian kewajiban. Dia merasa itu adalah hari yang paling bahagia baginya ya, dan dia mulai memanfaatkan hari-hari
kehidupannya di masa taklif itu dengan penuh kehati-hatian, penghambaan yang luar biasa. Saya adalah hamba Allah, saya mendapat taklif dari Allah, saya mendapat kewajiban dari Allah. Itu kata Imam Khomeini. Kenapa kok dia merayakan? Ibarat Imam Khomeini, li'annal haqqal muta'al qad rakhasa lahu bil munajat. Karena Allah SWT telah memberikan izin baginya untuk menghamba, untuk sholat. Wa zayyanahu bizinatit taklif, dan menghiasinya, memberikan predikat atau gelar padanya dengan gelar mukallaf. Wal khitab, ya, dan ketika Allah mengatakan apa itu? Kumu, ya, atau shollu dan lain sebagainya, itu perintah-perintah ini ditujukan kepada orang yang sudah masuk usia taklif. Jadi orang yang mukallaf itu berarti dia sudah menjadi sasaran khitab Allah Subhanahu wa taala. Saya disapa oleh Allah. Adakah hari yang lebih bahagia? Nah, ini hamba yang sebenar-benar hamba. Bagaimana dia bisa memahami makna taklif. Dan sementara kita tidak, taklif betul-betul jadi kulfah, jadi beban. Waduh, belum sholat subuh. Waduh, belum sholat zuhur. Waduh, puasa. Kadang-kadang sebagian begitu masuk bulan puasa mulai tidak nyaman dia, karena dia ingat bahwa di pagi hari tidak bisa minum kopi, tidak bisa ngerokok dan lain sebagainya. Menjadi beban baginya pada sebagian. Kata Imam Khomeini, kalau seandainya kamu tidak mau mengambil contoh dari apa yang dicontohkan oleh Sayyid Ibn Tawus, masa kamu tidak mau nyontoh kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan para imam suci Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka melakukan sholat mereka, bagaimana mereka dalam ibadah. Kita tahu Rasul sampai bengkak kakinya dalam ibadah. Itu karena terlalu konsentrasi. Jadi puncaknya, jadi maksimalnya tafarruh membuat beliau tidak sadar kalau kakinya itu bengkak. Tafarruh. Atau contoh lain, ya, Ali bin Abi Thalib alaihissalam kita tahu kan ketika terkena anak panah, ya, di kakinya atau di bagian tubuhnya mana, dan ketika mau dicabut itu beliau merasakan kesakitan. Begitu beliau masuk sholat, karena tafarruh dalam ibadah, saat itu beliau tidak merasa lagi ketika anak panahnya dicabut. Ini kalau kita mau lihat sejarah para imam, atau sejarah bagaimana para imam alaihimussalam setiap kali hendak mengambil air wudhu pucat wajahnya, ketika menghadap Allah bergetar sendi-sendinya. Ya, insya Allah ini hal-hal yang tidak pernah kita alami, ya. Ada di antara kita yang ketika mau ambil air wudhu kemudian dia pucat pasi ketakutan, atau ketika mau sholat kemudian bergetar tubuhnya, gemetaran tubuhnya, ada di antara kita. Jadi artinya kita tidak diminta seperti itu, tapi seandainya ini jadikan contoh agar kita betul-betul menganggap penting masalah ibadah, masalah sholat dan lain sebagainya. Nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Dan tafarruh itu sering kali kita alami, tapi tidak dalam sholat. Dalam hal lain kita tafarruh, ya. Dalam hal lain kita tafarruh, ya. Kadang-kadang kita ini ketika konsentrasi pada sesuatu, kita lupa pada yang lain. Padahal sesuatu ini cuma sekedar permainan bola, sekedar film, sekedar game, atau sekedar orang fokus pada makan, sampai tidak tahu kanan kirinya, ya. Kadang-kadang orang ketika fokus dalam makan, bahkan dia tidak sempat untuk menawari yang lain, ya. Saking fokusnya dia, saking tafarruhnya dalam hal to'am. Artinya, atau orang ketika marah dia tidak lihat kanan kiri, tafarruh dalam marahnya. Orang ketika berdebat, bahkan dia tidak tahu siapa yang datang, siapa yang pergi, karena dia fokus. Dalam perkelahian, kita kadang ketika kita fokus pada perkelahian, kita tidak sadar. Jadi ada orang banyak setelah perkelahian itu bertahan, oh ternyata sebelah sini saya. Jadi kan orang tidak percaya kan, kenapa kok sampai Imam Ali dicabut anak panahnya kok tidak merasa sakit?
Orang menganggap khayalan tuh kan. Tuh. Anda dalam perkelahian Anda tidak sadar. Anda kena sayat, Anda kena ini. Baru setelah selesai, karena Anda fokus pada perkelahian, Anda baru paham, oh ternyata ada banyak robek dalam tubuh saya. Ketika fokus dalam perkelahian, Anda tidak merasakan itu. Bahkan Anda tidak menjerit untuk itu. Jadi sejauh apa kita fokus, sejauh apa kita tafarruq. Berikutnya, Al-Imam Al-Khumaini kemudian memberikan saran bahwa kita ini punya burung, namanya burung khayal. Ya, ini kan terbangnya bisa kemana-mana khayalan kita ini kan. Kata Al-Khumaini, Anda belajar untuk mengurung burung khayal itu. Kalau tidak Anda kurung kemana-mana, Anda selamanya tidak akan pernah bisa konsentrasi dalam ibadah. Harus dilatih. Ya, burung khayal itu bisa kita kurung, ya. Kita bisa melatih untuk mengurung burung khayal itu, ya. Sehingga kalau itu mampu kita kendalikan, kita bisa berpeluang untuk tafarruq dalam ibadah. Nah, jadi hudurul qalb itu merupakan ruhul ibadah, ya. Substansinya ibadah itu adalah ketika kita melakukan ibadah dengan hudurul qalb. Hakikat ibadah hudurul qalb, ya. Dan kalau ibadah tanpa hudurul qalb, jangan berharap ibadah itu diterima. Ya. Kita masih punya waktu berapa lama lagi untuk sampai pasal berikutnya? Ya. Kita maksimalkan 10 menit ini, ya. Imam Khumaini kemudian kembali membawakan riwayat-riwayat tentang masalah ini. Jadi hadis tentang hudurul qalb ini betul-betul dipenuhi dengan riwayat dari Ahlul Bait alaihimussalam. Dikatakan bahwa Abu Ja'far, ya, dan Abu Abdullah, ya, alaihimussalam, mereka berkata, innama laka min sholatik ma aqbalta alaihi minha. Jadi sholatmu itu adalah, katakanlah kita 5 menit sholat, ya. Sholatmu itu yang diterima ya yang kamu khusyuk. Jadi kalau kita khusyuknya cuma 2 detik, ya 2 detik itu yang diterima. Kalau khusyuknya 30 detik, ya 30 detik. Kalau tidak semuanya tidak khusyuk, ya semuanya diterima. Jadi jangan dianggap kita sholat, semua sholat kita diterima, tidak. Allah akan melihat mana yang betul-betul kita sholat dengan tawajjuh, di saat di mana kita tawajjuh, di mana kita melakukannya dengan hudurul qalb. Innama laka min sholatika ma aqbalta alaihi minha fa in auhamaha kullah. Kalau sampai sholat itu kita sama sekali tidak khusyuk, tidak pakai hudurul qalb, ya. Ya pokoknya kita sholat aja kita, tapi tidak mengingat Allah, tidak ada tawajjuhnya, ya. Au ghafala an adabiha lufat faduriba biha wajhu sahibiha. Jadi kadang-kadang karena sholat itu yang selesai itu, ya, dilipat-lipat, ya, dikepalkan dan dilemparkan ke wajah pelakunya. Gambarannya seperti itu. Jadi jangan dikira sholat itu kemudian setiap sholat kita diterima. Nah, kadang-kadang ada dilempar ke wajah kita. Kalau sholat itu tanpa hudurul qalb, Anda sedang menyembah siapa? Anda sedang menghadap ke siapa? Anda sedang bermunajat kepada siapa? Kok sampai Anda sedemikian tidak perhatian, sedemikian tidak fokus? Seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau kita didatangi oleh seorang, atau kita mendatangi seorang, kemudian orang itu tidak memperhatikan kita, betapa jengkelnya kita, betapa kecewanya kita seakan tidak bertemu dengannya. Anda kalau bertemu dengan seseorang, apalagi kalau sudah Anda agendakan, ya, tapi kemudian dalam pertemuan Anda tidak dihiraukan, ucapan Anda tidak terlalu didengar, Anda tidak terlalu diperhatikan, tidak ada artinya. Anda marah dengan pertemuan itu. Nah, kita sering memperlakukan Tuhan seperti itu. Perlu kita catat itu. Riwayat lain, Ra'aitu Ali ibn al-Husain alaihi wassalam yusalli. Aku melihat Imam Ali Zainul Abidin, ya, yang kita kenal dengan Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin ini, ya, ceritanya seperti ini.
Jadi perawi berkata, kalau tidak salah Abu Hamzah As-Sumali, perawi ini, aku melihat Imam Sajjad sholat, fasaqata rida'uh, kemudian abaahnya itu jatuh, pakaian luarnya kan. Orang-orang Arab kan ada pakaian dalam, ada pakaian yang di luar, yang disampirkan itu jatuh, ridanya jatuh. Fasaqata rida'uh an mankibe, dari pundaknya jatuh. Falam yusawwihi, jatuh ngelembre gitu, tapi tidak dibetul-betulkan, dia tetap sholat gitu aja. Hatta faragha min sholati, sampai beliau selesai dari sholat. Fasa'altuhu an dzalik, kemudian aku datang tanya, kenapa tadi kamu ketika sholat, apa kamu tidak sadar? Bayangkan jadi kamu tidak sadar tadi, ridamu tadi jatuh kok tidak kamu benerkan. Kita yang ngelihat tidak enak, ya kan? Fasa'altuhu an dzalik, faqala waihak, tidak tahu diri kamu ini. Atadri baina yaday man kuntu, apakah kamu tahu aku di hadapan siapa tadi itu? Ya mohon ini tidak mengatakan bahwa ketika aku sudah sholat, aku tidak sadar bahwa apa yang jatuh, tidak sadar aku. Fasa'altuhu an dzalik faqala waihak atadri baina yaday man kuntu innal abda, kemudian kata beliau, innal abda la yuqbalu minhu salatan illa ma aqbala alaihi minha. Salat tidak akan diterima kecuali yang dengan tafarruh, dengan tawajjuh, dengan perhatian. Kemudian kata Abu Hamzah As-Sumali, ketika diberi jawaban seperti ini, ju'iltu fidak halakna, ya kalau gitu kita ini hancur. Aku tidak pernah sholat itu, aku perhatian semuanya. Ada yang jatuh sedikit, aku benerkan. Jadi aku selalu benerkan bajuku, ya kadang-kadang apa songkokku atau apalah. Jadi kita sholat sambil terus beraktivitas ya. Ya kayaknya kalau sholat itu kita semakin, kayaknya yang asalnya tidak gatel jadi gatel ya. Yang asalnya tidak batuk jadi batuk. Kalau kata Abu Hamzah As-Sumali, halakna, kalau gitu kita hancur, sudah habis, sudah tidak ada. Sholatku tidak ada yang seperti itu. Sholatku ya tadi itu, kayaknya semuanya mau aku benerin justru ketika sholat ya. Qala kalla, kata Imam Sajjad, tidak seperti itu. Innallaha mutammimun dzalika lil mu'minin bin nawafil. Jangan khawatir, orang-orang beriman bisa menambal berbagai macam kekurangan sholatnya dengan sholat-sholat sunnah, bisa ditambal itu. Ya, jadi kalau kita bukan ahlu nawafil, jangan sampai bolong-bolong sholat kita ya, karena kita tidak menambalnya. Nah, saya kira kalau saya baca satu riwayat lagi terlalu panjang ya, jadi biarkan pada pertemuan pertama ini dan pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada beberapa riwayat tentang pentingnya sholat dengan khusyuk, dengan tafarruh, dan nanti ada pembahasan-pembahasan yang lebih dalam tentang hudurul qalb. Tsumma lafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.